Apa perkutut sambal lilin sama dengan perkutut Kidang Kencono? Jawabannya beda tapi sama. Yang membedakan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan-kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cupreng masih menjawab pertanyaan ya. Masih ada dari pertanyaan dari kawan-kawan kita. Jadi sekarang ada yang bertanya, sekarang pakai kacamata. Iya, ini sekarang pakai kacamata karena sambil baca ya, karena sekarang kalau kena sinar dari radiasi ini jadi pusing, dan bacanya juga tulisannya kepiur kalau nggak pakai kacamata gitu ya. Ini saya mau membacakan di sini. Ini pertanyaan dari Om Pendi Setiawan. Nah, apa perkutut sambar lilin sama dengan perkutut Kidang Kencono? Nah, ini pertanyaan ini sebetulnya sudah lama, cuman baru bisa dijawab sekarang. Ini apa betul perkutut sambar lilin itu sama dengan Kidang Kencono? Nah, jadi ini jawabannya itu beda tapi sama. Nah, gimana itu beda kok sama? Ya, ini sudah dijawab ya, di kolom komentar sudah saya jawab, itu saya jawabnya beda. Ini mau saya jembrengkan di video sini, itu kok beda dan kok bisa sama. Nah, di sini. Jadi langsung aja, ini saya mau bahas saya bahas yang sambar lilin dulu. Jadi kalau perkutut sambar lilin, nah kita langsung ngambil nama sambar lilin atau sambar liler. Kalau zaman dengar bilangnya kan sambar liler, sambar lilin itu sama. Sambar lilin itu kan diambilnya dari warna warna kumbang. Nah, kumbang sambar lilin, sambar liler kalau dulu. Mbah dulu orang-orang dulu kan bilangnya sambar liler, sambar lilin. Itu yang seperti di gambar ini. Nah, ini seperti di gambar ini, itu sambar liler atau sambar lilin. Itu kalau mitosnya, kalau itu kan kumbangnya itu kan buat media ya, media. Jadi masih di mantra-mantrain atau gimana, itu juga seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi khasiat. Nah, gunanya untuk pengasihan. Nah, itu namanya diambil dari sambar lilin, itu dari kumbang itu. Jadi karena apa? Karena warnanya itu sambar lilin, atau kalau warnanya kan ada kekuningan, kehijauan, kebiruan, jadi supaya pelangi, warna-warni, mengkilap. Nah, seperti halnya kalau kawan-kawan bisa melihat lilin kalau menyala itu di pinggir-pinggirnya kan, itu kalau diperhatikan benar-benar itu pasti pinggirannya itu ada sambar warna, sambar lilin, sambar warna. Nah, ada warna-warni. Nah, itu namanya sambar lilin. Itu diambilnya dari kumbang ya, kumbang sambar lilin itu karena ada khasiatnya. Itu kalau itu juga dari seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu buat pengasihan atau kewibawaan. Nah,
Nah, itu untuk dari sambal lilin. Nah, terus ini apa hubungannya dengan kidang kencono? Nah, ini di sini kalau kidang kencono atau perkutut kidang kencono itu saya mau ceritakan atau kajeberkan itu ciri-cirinya, dari ciri fisik sampai ke ciri lakunya. Nah, kita ambil dari ciri fisik dulu. Ciri fisik itu kalau kidang kencono itu dari ules warnanya, dari kepala sampai ules warnanya itu ke tembaga keemasan. Dari lihat dari nama kidang kencono, kidang itu kijang, kencono itu emas, jadi kijang emas, atau dibilangnya, ada yang bilangnya kidang kencono itu kijang emas. Nah, itu jadi ambil dari situ. Dari ciri-cirinya itu warnanya itu tembaga keemasan, dan kalau dilihat dari cahaya itu ada semburat-semburat kehijauan, kebiruan, dan keemasan, ketembaga itu di batikan atau di luriknya, dan ada di bulu-bulunya kalau kena sinar matahari. Kalau sudah dewasa atau sudah mendekat, sudah tua, itu warnanya jelas sekali untuk ulesnya. Nah, ini warna ules itu sama warna biasa itu beda ya. Kalau ules itu kan semburat-semburatnya. Nah, jadi itu semburatnya itu kehijauan, kebiruan, dan keemasan, ketembaga. Nah, itu untuk ciri-ciri ciri fisiknya ya, untuk ulesnya itu kidang kencono. Selain itu garis luriknya itu tegas atau hitam tegas. Nah, seperti di gambar, hitam tegas. Nah, itu ciri fisiknya, itu untuk kidang kencono. Nah, di samping itu masih ada lagi tembusannya. Selain dari ules warna-warni sama hitamnya itu tegas garisnya, itu masih ada lagi kakinya gelap mengkilap. Nah, itu untuk kidang kencono, untuk perkutut katurangan kidang kencono. Selain itu ada yang lain seperti bulu yang di atas ini itu kadang mengeluarkan jegrigan atau agak mengembang. Nah, agak mengembang itu kalau kidang kencono. Terus untuk ciri lakunya itu biasanya ya ciri laku atau karakter ya, atau karakternya itu susah jinak. Tapi kalau ketemu yang jodoh itu ya bisa jinak, tapi tidak sejinak seperti benar-benar jinak. Itu biasanya susah jinak. Nah, di samping itu manggungnya juga jarang-jarang, atau dibilangnya itu manggungnya itu hanya waktu-waktu tertentu. Nah, itu untuk kidang kencono. Dan selain itu di mata ya, kalau untuk matanya itu tatapannya itu tajam, tidak seperti burung-burung yang lain. Ini khusus untuk yang kidang kencono. Nah, terus untuk filosofi atau untuk manfaat, untuk mitosnya ya, mitosnya itu sama seperti halnya sambal lilin tadi, untuk kewibawaan, untuk karismatik, untuk pengasihan. Nah, yang jelas itu untuk pengasihan, untuk kewibawaan. Nah, itu untuk kalau memiliki burung perkutut katurangan kidang kencono, itulah filosofinya seperti itu. Nah, terus bedanya lagi sambal lilin.
Nah, sambal lilin itu apa? Perkutut sambal lilin, perkutut sambal lilin itu sama juga seperti perkutut yang ulesnya seperti sambal lilin, warna-warni, tapi untuk warnanya itu tidak tembaga. Nah, maksudnya gimana? Jadi burungnya itu burung biasa, seperti burung-burung yang lain, abu-abu ataukah hitam ataukah yang lain, tapi ulesnya itu sambal lilin atau mengkilap. Mengkilap ada warna hijau atau warna biru, ada kehijauan, biasanya hitamnya itu di garisnya itu kehijauan. Itu juga menunjukkan itu tangguh Majapahit. Nah, itu kan kehijauan. Kalau di tangguh Majapahit kan warnanya cenderung ke semburat kehijauan, itu ulesnya. Nah, itu untuk sambal lilin. Dan untuk persamaan kok sama dengan Kidang Kencono, yaitu ulesnya. Yang untuk perbedaan itu di warna dasar perkututnya. Kalau yang sambal lilin itu tidak tembaga, tapi kalau yang Kidang Kencono itu tembaga. Dan kalau Kidang Kencono itu kan banyak tembusannya, seperti tadi yang pernah saya sebutkan, itu tembusan-tembusan dari Kidang Kencono. Tapi kalau perkutut sambal lilin itu hanya sebatas ada semburat warna-warni ulesnya. Tuh, perhatikan. Jadi ya kawan-kawan ya, jadi beda tapi sama. Itu yang membedakan itu dari warna dasar dan tembusan-tembusannya. Kalau sambal lilin itu enggak ada tembusan yang lain, hanya saja warnanya seperti sambal lilin atau warna biru kehijauan atau mengkilap. Itu untuk sambal lilin. Kalau untuk Kidang Kencono itu selain dari sambal lilin, tapi tembusannya masih seperti yang tadi. Nah, ules ke tembaga. Nah, kurang lebihnya gitu ya untuk kawan-kawan ya. Jadi yang dipertanyakan itu apa perkutut sambal lilin sama dengan perkutut Kidang Kencono? Jawabannya beda tapi sama. Yang membedakan itu di warna dasar dan tembusan-tembusan. Kalau untuk sambal lilin itu hanya di ules sambal lilinnya saja, dan burungnya itu seperti burung biasa, dan ulesnya tetap ke mengkilap, sama-sama mengkilap. Jadi di Kidang Kencono itu ulesnya sambal lilin dan tembusannya masih banyak lagi seperti tadi yang saya sebutkan. Terus ke tembaga. Nah, kalau sambal lilin, perkutut sambal lilin, hanya sambal lilin itu tidak ada tembusan yang lain seperti yang Kidang Kencono. Kalau Kidang Kencono ya udah jelas itu Kidang Kencono. Tapi kalau sambal lilin hanya sambal lilin, itu garis yang membedakan itu dari garisnya ya, garis lurik. Kalau yang Kidang Kencono itu warnanya itu hitam jelas seperti di spidol, tapi kalau yang sambal lilin biasa itu seperti burung-burung yang lain, tapi hanya warnanya ulesnya sambal lilin atau sambal liler atau warna kehijauan mengkilap. Nah, gitu. Kurang lebihnya bermanfaat ya kawan-kawan, sudah terjawab pertanyaannya. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Ada yang mau berkenan kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang punya pengalaman lain atau pengetahuan lain mohon ditambahi di kolom komentar, dan kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi. Baik kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.